Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati saya dan anda sekalian dan memuliakan kita selaku hamba-hambanya fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan takdirnya kita masih bisa bertemu kembali di kajian rutin melanjutkan pembahasan tema kajian kita, yaitu hidup mulia di atas ilmu agama Allah, di bagian pembahasan tentang mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kesempatan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan memahami makna Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaknai secara murakkaban, artinya makna dari dua kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemarin kita sebutkan, jika dimutlakan makna Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertama maksudnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena tiga generasi ini yang mutlak pendahulu Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagai generasi pertama dari kalangan orang-orang yang beriman di umat ini, dan orang-orang Ahlus Sunnah yang pertama yang memberi contoh kepada umat setelahnya, menjadikan barometer kebaikan umat ini ada pada para sahabat, sehingga mereka mutlak Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga mereka para sahabat Nabi mutlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula para tabi'in para tabi'in, generasi terbaik kedua di umat ini, juga bagian dari maksud secara mutlak Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
pujian kepada generasi kedua, walladzina taba'uhum, dalam surah At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar, walladzina ittaba'uhum, dan yang mengikuti mereka, yaitu para sahabat. Maksudnya mengikuti para sahabat. Siapa mereka? At-tabi'in, generasi setelahnya. Allah memuji mereka setelah para sahabat. Begitu pula Nabi Muhammad SAW memuji para sahabat dan setelahnya tabi'in. Yang sering kita dengar hadisnya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yang bertemu aku, yaitu para sahabat. Dan kita sudah menerangkan definisi sahabat insyaallah, bahwa sebaik-baik manusia yang hidup denganku, sezaman denganku, bertemu denganku, yaitu para sahabat Nabi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para tabi'in. Dan Nabi menyebutkan generasi ketiga, thumma alladhina yalunahum, dan kemudian orang-orang setelahnya juga, yaitu tabi'ut tabi'in. Sehingga dari hadis-hadis ini dan juga ayat Al-Quran disebutkan menunjukkan ahlus sunnah wal jamaah secara mutlak mereka para sahabat Nabi, setelahnya tabi'in, setelahnya tabi'ut tabi'in. Dan kedua, kita sebut kemarin bahwa penyebutan ahlus sunnah secara mutlak, yang kedua ahlul hadis, para ulama hadis, para ulama yang mereka memahami hadis Nabi SAW, karena hadis-hadis Nabi SAW adalah sumber kedua agama ini, atau wahyu kedua dari agama ini setelah Al-Quran. Sebagaimana penafsiran para ulama ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-dzikra dan kami pula yang akan menjaganya. Di antara penafsiran para ulama tentang ayat ini, tentang surah Al-Hijr ayat 9, menunjukkan sebagaimana Al-Quran adalah yang menurunkan Allah, begitu pula hadis Nabi yang menurunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ma'nan, bil ma'na. Adapun lafaz dari hadis Nabi, lafaz Nabi kita Muhammad SAW, tapi maknanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan makna kepada Nabi SAW akan hadis-hadis adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami pula yang akan menjaganya. Maka sebagaimana Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan menjaga Al-Quran, begitu pula hadis-hadis Nabi, bagian yang Allah turunkan, Allah yang menurunkannya kepada Nabi Muhammad, Allah pula yang akan menjaganya. Artinya cakupan dalam hadis Nabi bagian dari apa yang Allah jaga, karena ya Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan. Dan para sahabat adalah generasi yang berpegang teguh kepada keduanya. Para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka generasi yang ciri khasnya berpegang teguh kepada dua wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ahlul hadis di sini, ahlul hadis ini adalah orang-orang yang perhatian kepada hadis Nabi SAW, otomatis memperhatikan Al-Quran, sehingga mereka pun dimutlakan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga kalau ditanya siapa ahlus sunnah wal jamaah setelah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, setelahnya siapa mereka? Ahlul hadis, yaitu ulama-ulama yang memahami hadis Nabi SAW. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya tentang isyarat hal ini, di kitab Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan al-Islamu huwa sunnah was sunnah wal Islam. Islam itu intinya ajaran ada pada sunnah Nabi SAW, sebagaimana sunnah-sunnah Nabi inti ajaran Islam. Dan ternyata ciri khas ahlu sunnah, pegangannya setelah Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, dan kita sebut kemarin hadis-hadis yang berkaitan dengan bahwa ahlul hadis, ulama hadis, mereka adalah orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian wasammu bil jamaah, dan mereka para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ahlul hadis dinamakan al-jamaah,
li'annahum ijtama'u 'alal haqq, karena mereka ciri khasnya berkumpul di atas kebenaran. Artinya yang menjadikan landasan ahlu sunnah wal jamaah, ciri jamaahnya mereka yaitu berkumpulnya atas nama kebenaran, bukan atas nama-nama selain itu. Artinya kalau kita perincikan bahwa ciri ahlu sunnah itu bukan nama kelompok selain al-jamaah atau selain sunnah itu sendiri. Maka tidak bisa diartikan namanya si fulan berkumpul dalam organisasi ini, maka perkumpulan di atas organisasi tidak dinamakan ahlu sunnah. Karena yang menjadikan barometer al-sunnah berkumpulnya bukan atas nama organisasi atau kelompok tertentu, tapi karena al-haq, berkumpulnya di atas kebenaran. Sebab berkumpulnya di atas kebenaran sehingga mereka dikatakan al-jamaah, bukan karena atas nama organisasi dan sebagainya. Tidak. Makanya lihat, kalau kita melihat penjelasan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ketika dikatakan siapa al-jamaah, secara bahasa sebagaimana kita bahas bahwa jamaah itu minimal dua secara bahasa, dan sudah kita bahas insyaallah. Tapi secara istilah penamaan al-jamaah bukan pada orangnya, tapi pada kebenaran yang ia pijak. Secara bahasa al-jamaah dikatakan jamaah minimal dua orang tadi kan. Tapi secara definisi syar'i bukan pada nominal jamaah, tapi pada kebenaran yang ia pijak. Karenanya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menjelaskan tentang siapa jamaah. Al-jama'atu ma wafaqal kitab wa sunnah wa in kunta wahdak. Jamaah itu siapapun orangnya yang amalannya, akidahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia al-jamaah meskipun seorang diri. Meskipun dia seorang diri, artinya dia seorang diri yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas kebenaran, dia seorang diri, maka dia jamaah secara makna syar'i. Secara makna syar'i. Karenanya sebuah kelompok dikatakan jamaah karena berkumpulnya di atas al-haq, karena pegangan yang mereka pegang dan mereka berkumpul atas nama kebenaran, bukan atas nama-nama selain itu. Wa akhadhu bihi, dan ciri khas orang yang berkumpul di atas kebenaran, yang mengambil itu kebenaran, artinya tidak menjadikan kebenaran hanya tameng, hanya casing, tidak, tapi betul-betul komitmen mengambil itu kebenaran. Kan ada banyak orang kadang-kadang apa? Berkumpul di atas kebenaran tapi sebatas casing, realitanya tidak. Maka ini juga tidak dikatakan al-jamaah. Waqfafu athara jama'atil muslimin al-mutamassikina bisunnah minas sahaba wa tabi'in wa atba'ihim. Dan juga ciri khas al-jamaah, bagian dari ahlu sunnah al-jamaah, karena iktafau athara jamaatil muslimin, karena mereka betul-betul mengikuti jejaknya kelompok kaum muslimin yang mereka berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena tadi saya katakan ciri khas para sahabat, ciri khas para tabi'in, ciri khas tabi'ut tabi'in, karena mereka berpijak di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga wajtamu ala man wallahu Allahu amarahum, dan mereka berkumpul di atas memimpin yang menyerukan kepada kebenaran. Mereka berkumpul di atas kepemimpinan yang intinya berkumpulnya karena pemimpinnya menyerukan kepada kebenaran, kepada al-haq, ya. Sehingga ciri khas al-sunnah, dia tidak merobek ketaatan kepada pemimpin yang mengajak kepada kebenaran. Artinya tidak memberontak. Kama amarahum Rasulullah SAW, karena Rasulullah memerintahkan hal itu. Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar setiap orang berpegang teguh kepada al-haq, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan lihat juga kalau kita melihat ciri khas para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ketika berkumpul mengajak orang untuk memahami Al-Quran dan sunnah, bukan memalingkan dari Al-Quran dan sunnah.
Sebagaimana ciri khas tadi saya katakan, ciri khas para sahabat, tabi'un tabi'in ketika mengajak manusia berkumpul, yaitu mengajak untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga yang berilmu di antara mereka memahamkan Sunnah itu sendiri, bukan mengikat jamaah di atas perjanjian-perjanjian yang tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, bukan mengikat jamaah dengan bayat-bayat yang bayat sendiri itu tidak ada perintahnya, dalam artian di atas kelompok itu tidak ada. Karena bayat ahlu sunnah, bayat di atas ketaatan, di atas kebenaran, tidak selainnya. Maka kita ketika dalam sebuah kelompok berbayat tapi di atas namakan jamaahnya bukan atas kebenaran, falaisa ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena inti barometernya bukan atas nama jamaah, tapi atas nama al-haq. Karena itu acuan utamanya al-jamaah. Acuan utamanya apa? Al-jamaah. Karena dalam hadis yang lain ketika Nabi mengatakan siapa orang-orang yang selamat dari ancaman api neraka, humul jamaah, mereka al-jamaah. Siapa? As-sahabat tentunya, sebagai apa, figur pertama para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan Imam Malik juga mengatakan dalam ucapannya, lan yaslihu hadhil umma illa ma aslaha awwaluha. Umat Islam ini di akhir zaman tidak akan pernah menjadi baik sampai mereka bercermin melihat bagaimana generasi pertama umat ini memperbaiki diri mereka dari akidah, ibadah, sebagai barometer, karena lihat seperti di hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, iftaraqal yahudu ala 71 firqatan fawahidatan fil jannah wa 70 fil nar. Bahwasannya kaum Yahudi di zamannya berpecah belah sampai menjadi 71 golongan, satu yang masuk surga dan sisanya masuk neraka. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Begitu pula kata Nabi, kaum Nasrani di zaman yang berpecah belah menjadi 72 golongan. Fa ihda wa sab'una finnar, 71 masuk neraka, wa wahidah fil jannah, sedang satu yang masuk surga, yang taat kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dan begitu pula kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, begitu pula demi jiwa Nabi Muhammad berada di tangan Allah, la taftariqanna ummati ala 73 firqatan. Begitu pula kata Nabi, demi jiwa Nabi Muhammad berada di tangan Allah, sungguh umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, yang satu yang masuk surga. Wa thintani wa sab'una finnar, sedangkan 72 mereka yang masuk neraka. Qila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, manhum? Manhum di sini apa? Siapa yang masuk surga? Bukan siapa yang tidak masuk surga, enggak perlu ditanya. Para sahabat tidak kepo yang 73, yang kepo yang satu. Manhum ya Rasulullah, siapa yang masuk surga yang satu itu? Itu yang dikepoin sahabat. Dan Nabi mengatakan apa? Jawabannya al-jamaah. Al-jamaah. Dan kita sebutkan tadi penjelasan para ulama, yang dimaksud al-jamaah yaitu sekelompok manusia yang berkumpul di atas kebenaran, di atas pijakan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang mereka serukan itu mengajak untuk kembali kepada pedoman dustur agama ini, bukan yang memalingkan kepada keduanya, bukan yang memalingkan dari keduanya, bukan, tapi yang mengajak untuk kembali kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita melihat orang-orang ahlu sunnah wal jamaah memiliki ciri khas yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencerahkan wajah mereka di dunia wal akhirah, dan terutama mencerahkan hati mereka. Dan kita sering pernah menjelaskan bahwa orang-orang yang cinta sunnah Nabi SAW ada kerinduan pada hati mereka untuk sering mendengar hadis Nabi SAW, sebagaimana itu ciri khas para sahabat. Artinya hati mereka, telinga mereka mencintai, menyukai untuk sering mendengar hadis-hadis Nabi SAW, karena itu pegangan mereka.
Dia nggak suka dengan dongeng-dongeng sebagai pijakan dalam berakidah, enggak. Karena ahlu sunnah tidak menjadikan pijakan keyakinannya dongeng, khurafat, tahayul, enggak. Ahlu sunnah pijakan keyakinan hatinya sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bukan katanya, bukan kila waqal, katanya tidak. Sebagaimana begitu pula amalan mereka, pijakannya apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Dan itu menjadi apa? Pegangan khas mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah menafsirkan ayat dari surah Ali Imran ayat ke-106. Sahabat Ibnu Abbas pernah menafsirkan sebuah ayat dalam surah Ali Imran ayat 106 yang berbunyi, kata beliau, qala Allah Ta'ala yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Di mana ayat ini berbunyi atau ayat ini bermakna yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari itu, pada hari kiamat ada wajah-wajah yang mereka wajahnya berseri, wajahnya apa? Bersinar putih. Dan juga ada sekelompok manusia di hari kiamat yang wajah mereka hitam padam atau hitam muram. Kemudian Allah mengatakan kelanjutan ayatnya, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajah mereka hitam muram, dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah beriman? Fadzuqul adzab, maka rasakan azab, bima kuntum takfurun, karena kekufuran kalian. Ibnu Abbas ketika menafsirkan siapa di hari kiamat yang wajahnya dijadikan bercahaya dan siapa orang-orang yang wajahnya dihitamkan Allah Subhanahu wa taala, beliau menafsirkan dalam tafsirnya tentang ayat ini, kata beliau, qauluhu ta'ala yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ay yaumal qiyamah, hari di mana wajah-wajah ada yang bercahaya, ada yang hitam, itu di hari kiamat, bukan di dunia. Hina tabyaddu wujuh ahli sunnah wal jamaah, di mana di hari kiamat wajah ahlu sunnah itu bercahaya, wajah ahlu sunnah bercahaya. Wa taswaddu wujuhu ahlul bid'ah wal furqah, sedangkan orang-orang ahlul bid'ah wajah mereka hitam. Sedangkan ahlul bid'ah dan ahlul furqah, orang yang berpecah belah meninggalkan kebenaran, mereka di hari kiamat wajahnya muswaddah, hitam. Dan itulah penafsiran Ibnu Abbas. Tentunya penafsiran Ibnu Abbas tentang ayat ini bahwa Ahlussunnah di hari kiamat akan dicerahkan wajah mereka, karena memang ciri khas Ahlussunnah sejak di dunia, telinga mereka sering mendengar hadis Nabi SAW. Dan terbukti cerminan generasi pertama Ahlussunnah, yaitu para sahabat, sekelompok kaum yang mereka suka mendengarkan nasihat Nabi SAW. Contoh dalam sebuah riwayat, ketika sahabat Nabi bernama sahabat Thuban, sahabat Nabi bernama sahabat Thuban, mungkin jarang didengar sahabat ini namanya, bahwa beliau suatu ketika pernah menangis. Beliau suatu ketika pernah menangis sampai terseduh-seduh. Kemudian Nabi SAW mendekati sahabat Thuban, dan Nabi SAW bertanya, ya Thuban ma yubkik, wahai Thuban, apa yang menyebabkan kau menangis? Maka Thuban menjawab, ya Rasulullah, tadzakartu yaumal qiyamah, aku teringat hari kiamat. Ya Rasulullah, aku teringat hari kiamat. Artinya teringat jika hari kiamat telah tiba. Dan tentunya kami sangat yakin bahwa engkau akan ada di surga. Artinya keyakinan para sahabat
Nabi Muhammad pasti di surga. Sebuah kemaksuman dari Allah Subhanahu wa taala dan jamin dari Allah Subhanahu wa taala buat Nabi Muhammad. Dan itu yang dipahami para sahabat. Sedangkan aku khawatir ketika datang hari kiamat aku termasuk orang-orang yang di neraka. Lihat para sahabat, pada Allah memuji mereka. Aku teringat hari kiamat wahai Rasulullah. Dan jika hari kiamat tiba, aku yakin kau di surga, sedangkan aku di neraka. Aku khawatir jika kau termasuk orang-orang penghuni neraka. Falan narak, dan aku tidak akan pernah melihatmu selama-lamanya. Atau wa in kuntu fil jannah fa'adnaha, dan sekiranya aku pun di surga, tentunya aku tidak akan sebanding dengan surgamu. Aku paling rendah tentunya Rasulullah. Kalaupun aku di surga, falan narak, dan kami pun tidak akan melihatmu. Ya Rasulullah, kunna fid dunya la nasbir ala firaqika walau biyaumin. Wahai Rasulullah, demi Allah, kami maksudnya para sahabat, kami di dunia sehari tidak bertemu engkau merasa sedih. Kami tidak mendengar nasihatmu dalam sehari, kami merasa ada kesedihan. Lihat para sahabat, penuturan sahabat. Thuban mengatakan, kami sehari di dunia ini yang fana ini, di dunia yang banyak ujiannya, sehari tidak mendengarkan engkau ya Rasulullah, tidak mendengar petuahmu. Ada kesedihan di hati kami. Bagaimana jika itu terjadi hari kiamat dan kau di surga dan kami di neraka, atau kau di surga tertinggi dan kami di rendah? Tentunya kami tidak akan bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Dan Nabi ketika itu menghibur pak sahabat, dan ini sebuah, dan hiburan Nabi itu bukan banyolan. Hiburan Nabi itu wahyu dari Allah kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi? Ya Thuban, innal mar'a yuhsyaru ma'aman ahabbahu. Wahai Thuban, sesungguhnya seseorang di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Maka farihah Thuban, Thuban pun bergembira. Artinya Nabi menjanjikan bahwa kelak sahabat-sahabatnya pun akan berkumpul bersama Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Syahid dalam ayat ini yang mana sebenarnya mengatakan riwayat ini berkaitan dengan tafsiran dari surah An-Nisa ayat 69. Artinya riwayat yang dibawakan Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya tentang kisah ini ada pada tafsiran dari surah An-Nisa ayat 69 yang berbunyi may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang maknanya may yuti'ir rasul, may yuti'illah, siapa yang mentaati Allah di dunia ini, war rasul, mentaati Rasul Muhammad SAW, artinya berpijak kepada perintah-perintah Allah dari Al-Quran. Karena maksud mentaati Allah, mentaati syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan syariatnya Allah ada pada Al-Quran. War rasul, dan mentaati Rasulnya Muhammad SAW, dan inti mentaati Rasul ada pada sunnah-sunnah Nabi SAW, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwakannya. Dan itu ketaatan kepada Rasul, nggak ada yang lain. Sehingga Allah menjanjikan faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat hidayah. Hidayatul iman wal Islam was sunnah. Siapa yang diberikan kenikmatan itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Apa yang didakwakan para nabi itu? Para nabi mendakwakan apa kira-kira? Tauhid sebagai inti ajaran Islam. Dan tentunya para nabi dan rasul tidaklah mereka mendakwakan tauhid kecuali mereka yang mempraktekkan terlebih dahulu sebelum mendakwakannya. Dan mereka yang pertama memahami dulu sebelum mengamalkan, sebelum mendakwahkan. Wasiddiqin, dan juga orang-orang yang diberikan nikmat hidayah adalah as-siddiqin, yaitu para pencari kebenaran. Karenanya ketika dikatakan man siddiqu hadhil ummah, siapa orang yang paling semangat dalam mencari kebenaran di umat ini? Abu Bakrin. Para mengatakan man siddiqu hadhil ummah, siapa orang yang paling jujur dalam mencari kebenaran di umat Nabi Muhammad? Jawabannya Abu Bakrin. Abu Bakrin radhiyallahu an. Kenapa? Karena beliau orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Apa yang menjadi ciri khas kebaikan sahabat Abu Bakar? Komitmennya dalam mencari kebenaran dan memahaminya dan mengamalkannya dan mendakwahkan. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Makanya ketika Umar radhiyallahu anhu
meremehkan kedudukan sahabat Abu Bakar. Nabi marah luar biasa. Dan Nabi mengingatkan, siapa sahabat Abu Bakar? Ketika kalian mendustakanku, Abu Bakar membenarkanku. Ketika kalian memusuhiku, Abu Bakar menolongku. Ketika kalian meninggalkanku, Abu Bakar mendekatiku. Nabi menjelaskan siapa kedudukan sahabat Abu Bakar. Kenapa? Karena semangatnya dalam mencari kebenaran dan mengamalkannya dan mendakwakannya. Karena orang terbaik setelah Nabi SAW, Abu Bakar. Yang ciri khas mereka komitmen, ciri khas beliau komitmen di atas kebenaran. Dan itu nikmat yang Allah berikan kepada as-siddiqin, para pencari kebenaran. Wasyuhada, dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang mati syahid membela agama Allah, mempertaruhkan nyawanya karena Allah supaya agama Allah tegak meskipun taruhannya nyawa. Lihat para sahabat Nabi yang kita akan geleng-geleng kepala bahwa mereka kaum yang kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya luar biasa, yang tidak akan pernah ada sebelum mereka dan setelah mereka. Kebaikan para sahabat dalam mentaati Allah dan Rasulnya tidak seperti generasi-generasi sebelumnya dari kalangan para nabi. Artinya setiap nabi ada para sahabat. Nabi Isa ada orang-orang yang komitmen dengan Nabi Isa, komitmen untuk beriman, Hawariyun. Nabi Musa juga sama, dan para nabi juga ada. Begitu pula Nabi Muhammad, ada orang-orang yang komitmen untuk berpegang teguh di atas ajaran Nabi Muhammad. Siapa? Para sahabat Nabi. Dan kebaikan para sahabat Nabi tidak pernah dikerjakan orang-orang sebelumnya ataupun setelahnya. Generasi terbaik sepanjang sejarah kemanusiaan, yang komitmen mereka membela agama Allah, membela sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan itulah nikmat yang Allah berikan kepada mereka, nikmat terindah yang kita patut memintanya kepada Allah sebagaimana nikmat itu diberikan kepada mereka. Wassalihin, dan orang-orang saleh, orang-orang yang komitmen untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Dan Allah mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka sebaik-baik teman yang kau jadikan teman. Teman kita yang masih hidup kadang bisa menyeleweng, kadang bisa menyakiti, tapi teman terbaik siapa? Para nabi, para rasul, as-siddiqin, as-syuhada. Makanya Ibnu Mas'ud juga pernah berwasiat, jika engkau mau menjadikan sahabat terbaik dalam hidupmu dan menjadikan athar mereka jadikan pijakan hidupmu, ambillah atharnya salafus saleh min hadhil ummah. Ikutilah, maksudnya jejak para salafus saleh dari umat ini. Siapa? Para sahabat Nabi pertama, yang kedua tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena mereka generasi yang mendapat jaminan kebaikan dari Allah dan Rasulnya, sedangkan setelahnya tidak ada jaminan. Karena mereka para sahabat Nabi pertama, yang kedua tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi yang Allah dan Rasulnya memuji kebaikan mereka. Kebaikan apa? Kebaikan agamanya, komitmennya mereka, dan mereka lah teman yang paling baik untuk dijadikan teman. Nah, lihat sahabat Nabi, dan dalam riwayat tadi sahabat Thuban, mereka mengatakan sehari tidak bertemu dengan engkau kami merasa sedih wahai Rasulullah. Sehingga syahid dari kisah ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi adalah orang-orang yang kalau sehari telinga mereka tidak mendengar petuah Nabi, ada kegerasan dalam hati mereka, ada kegerasan di hati mereka, menunjukkan kecintaan ciri khas mereka ketika mendengarkan hadis Nabi. Kenapa? Karena dengan mendengarkan hadis Nabi akan menjadikan hati bercahaya. Dan itu Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, naddarallahu ra'an sami'a minna maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Apa maknanya? Naddarallahu ra'an, Allah akan mencerahkan seseorang. Apa yang dicerahkan? Wajahnya dan juga hatinya tentunya. Allah akan mencerahkan seseorang yang sami'a maqalati, yang telinganya merindukan mendengarkan ucapanku, yaitu sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi SAW. Fawa'aha, dia berusaha memahaminya, meresapi hadis-hadis Nabi SAW, sebagaimana dia meresapi ayat Al-Quran.
Karena hadis Nabi pun harus kita resapi, harus kita pahami, kita hayati, agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tetap di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis Nabi pun bagian dari yang harus kita pahami dan kita resapi dan kita amalkan dan kita dakwahkan. Fawa'aha, kata Nabi, dia berusaha memahami hadis Nabi SAW, bahkan wahafidhaha, berusaha menghafalnya, bahkan waballaghaha, berusaha menyampaikan kepada orang lain. Karena lihat, ciri khas Ahlussunnah ketika nasihat, ciri khas Ahlussunnah ketika nasihat orang lain, landasan nasihatnya qala Allah, qala Rasul. Ciri khas Ahlussunnah ketika menasihati orang lain, landasan nasihatnya apa? Qala Allah, qala Rasul. Sebagaimana ciri khas ta'lim, pengajaran, kajian Ahlussunnah, mengajarkan qala Allah, qala Rasul. Bukan dongeng, bukan khurafat, bukan membuat jamaah tertawa ketiwi pulang perutnya kocak, enggak. Tidak demikian. Tidak ketika selesai pengajian, apa materinya? Wah, kocak ustaznya. Sehingga pulang tidak menambah iman, pulang tidak menambah rasa takut kepada Allah. Padahal ketika Nabi SAW sebuah hadis, ketika para sahabat Nabi, terutama ashabus suffah, suatu ketika pernah ngumpul di emperan Masjid Nabawi, dan mereka sedang asik ngobrol, dan mereka tertawa karena obrolan di antara mereka, tertawa. Dan Nabi ketika mendatangi mereka dan melihat mereka sedang asik tertawa, maka Nabi mengatakan, "Lau annakum ta'lamuna ma a'lamu minallah wala bakaitum katsira wala dhahiktum qalila." Sekiranya kalian banyak mengetahui, artinya sekiranya kalian berilmu tentang agama Allah sebagaimana aku berilmu tentang agama Allah, niscaya kalian akan banyak menangis tertimbang ketawa di dunia ini. Artinya sekiranya umat Nabi Muhammad berilmu tentang agama Allah dengan baik, niscaya hidup di dunia akan banyak menangis. Kenapa? Karena agama ini menjelaskan tentang marahil akhirah, tentang fase-fase kehidupan akhirat, di mana fase perjalanan akhirat itu panjang, sedangkan dunia itu singkat. Umur kita singkat, jamaah. Singkat umur kita? Singkat, demi Allah, sangat singkat. Jika umur yang singkat kita gunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat di alam kubur kita, akhirat kita, khasir, rugi. Khasir, rugi. Dan ciri khas para sahabat tabi'in, ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka mengatakan, "Haya bina najlis nu'minu bina sa'ah." Mari kita duduk sejenak untuk menambah keimanan kepada hari kiamat. Maka ketika para sahabat mereka berbincang-bincang dan sampai tertawa, Nabi menasihati mereka, sekiranya kalian banyak berilmu tentang agama Allah, niscaya kalian akan banyak menangis. Artinya sekiranya kalian, kata Nabi, banyak berilmu tentang agama Allah, artinya banyak mengetahui tentang ilmu agama Allah dengan baik, sebagaimana aku mengetahui ilmu agama Allah dengan baik, niscaya kalian akan banyak menangis ketimbang tertawa. Menunjukkan bahwa orang yang banyak tertawa, kecondongan kepada dunianya berat. Orang-orang yang hari-harinya penuh dengan canda tawa, menunjukkan kecondongan hatinya kepada dunia itu berat. Sudahlah di jalan lalai, di perjalanan lalai, di tempat kerja lalai, di rumah lalai, di pengajian pengennya lalai juga, ketawa-katawa, la haula wala quwata illa billah. Lantas mana peringatan yang membuat hati kita kembali kepada Allah, takut kepada Allah, takut azab Allah? Bahkan di sebagian khutbah Jumat semua ngantuk, ditambah khatibnya tidak mengingat tentang akhirat. Sebagian para khatib karena jahilnya khutbah Jumat politik isinya, bukan mengingat tentang akhirat. Padahal kata para sahabat, Nabi itu kalau berkhutbah ka'annahu mundirul jaish. Nabi itu kalau berkhutbah seolah-olah dia sedang mengingati prajurit peperangan. Ya sabahakum, ya masakum. Nabi SAW atas perasaan para sahabat, kalau Nabi naik mimbar untuk khutbah, ihmar wajhu, memerah wajah Nabi SAW.
seolah-olah dia sedang mengingatkan prajurit perang. Itu khutbah Jumat. Sehingga para sahabat wajar ketika mereka tumbuh menjadi orang-orang yang hatinya tumbuh cinta akhirat. Karena Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat secara khusus dan umatnya untuk betul-betul mempersiapkan akhirat. Yang tidaklah seorang hamba jika disibukkan dunia untuk mengingat akhirat, pasti dia akan banyak menangis karena bido'atuhu, perbekalannya itu sangat musjab, sangat sedikit. Wallahi, semua kita, saya termasuk, demi Allah kita masih banyak lalai. Kita sering mengingat kematian, melihat kematian, dan kadangkala pengingatan kematian hanya sesaat. Yang lebih miris lagi, sebagian orang memakamkan saudaranya sambil ketawa-ketawa. La haula wala quwwata illa billah. Sebagian orang menggali kubur, memakamkan jenazah sambil tertawa-tawa, seolah-olah dia tidak akan masuk ke lahat sebagaimana yang akan dimasukkan. Lantas mana peringatan yang membuat hati ini takut kepada Allah, yang dengan ini kembali kepada Allah, mentaati Allah, mempelajari agama Allah, yang dengan dia taat kepada Allah. Padahal itulah ciri khas Ahlussunnah yang dipraktekkan Nabi SAW kepada para sahabatnya, yang dipraktekkan para sahabat kepada yang dipraktekkan Nabi kepada para sahabatnya. Karena ya sahabat Tuban tadi sehari tidak bertemu Nabi ada kesedihan. Kenapa? Karena hati manusia itu berbolak-balik, dan pengaruh atau sesuatu yang mempengaruhi hati untuk lalai itu lebih dominan ketimbang yang mempengaruhi untuk taat. Sebab-sebab yang membuat hati lalai itu lebih dominan ketimbang menyebabkan hati takut kepada Allah. Iya apa tidak? Kalau kita menyadari kehidupan kita sehari-hari, faktor-faktor yang menyebabkan hati kita lalai itu lebih banyak ketimbang faktor-faktor yang menjadikan hati kita takut dan khusyuk kepada Allah itu sedikit. Karena jika momen-momen pengajaran ilmu seperti taklim isinya gelak tawa, itu bukan ciri khas Ahlussunnah. Jika khutbah Jumat isinya tidak mengingatkan akhirat, itu bukan khutbahnya Ahlussunnah. Karena inti khutbah Jumat mengingatkan kaum muslimin untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Karena coba pelajari hadis-hadis Nabi SAW. Antum beli, kalaupun belum bisa bahasa Arab, beli kitab terjemahan tentang hadis-hadis Nabi SAW, baca sedikit demi sedikit, pelajari sirah Nabi SAW, sisihkan uang, beli kitab sirah, baca sedikit-sedikit. Meskipun jenengan juga hadir ke pengajian, tapi juga ada di rumah perpustakaan yang Anda bisa pegangan sehari-hari, baik hadis Nabi meskipun terjemahannya. Kenapa? Karena ciri khas Ahlussunnah senang dengan membaca hadis Nabi, senang membaca hadis Nabi. Meskipun mungkin one day one hadis, nggak masalah. Atau sehari seayat, nggak masalah. Kenapa? Karena ciri khas Ahlussunnah mencari faktor-faktor untuk hati ini tetap ada pada keimanan dan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada faktor yang membuat hati takut kecuali qala Allah qala Rasul. Yang sungguh miris kadangkala seringkali dengar ayat tentang adab biasa-biasa aja, dengar nyanyian la haula wala quwwata illa billah sampai terenyuh, ya Allah. Apalagi apa? Teringat kisah patah hatinya. Kan lebih parah ini, kisah patah hatinya. Padahal teman terbaik bukan yang seperti itu. Teman yang terbaik yang bikin dia nangis, tapi nangis bukan karena mengingat patah hati, tapi mengingat akhirat. Sahabat terbaik tadi an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin, 4 yang Allah sebutkan untuk menjadikan sahabat terbaikmu. Dan ciri khas mereka mengajak untuk mengingat Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk menumbuhkan dalam hati rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena ya termasuk rasa takutnya ahlu sunnah, dia khawatir jika amalannya tidak sesuai dengan sunnah. Di antara ciri khas ahlu sunnah, di antara ciri khas ketakutannya, khawatir jika amalannya tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan kalaupun amalannya sesuai dengan sunnah, khawatir terjangkiti riya. Kalaupun amalannya sudah berusaha ngikutin sunnah, tetap ada kekhawatiran jika amalan yang sesuai dengan sunnah itu apa? Masih terjangkiti riya, sum'ah, ujub. Karena ini pun perusak. Karena ini perusak. Begitulah para sahabat, generasi yang mereka kecintaan kepada Nabi SAW luar biasa. Dan bukti di zaman sekarang, kecintaan kepada Nabi ada pada memahami sunnah-sunnahnya. Jadi tidak hanya berselawat tok. Kan di zaman sekarang kadang-kadang mengukur sebuah cinta Nabi harus selawat. Ketika dilema, mana selawat ya? Nggak ada sunnahnya, selawat bikin-bikinan. Sedangkan selawat yang Nabi ajarkan dia tinggalkan. Apakah itu ciri khas kecintaan kepada Nabi? Tidak sama sekali. Betul, berselawat cinta, tanda kecintaan kepada Nabi, tetapi dengan selawat yang Nabi ajarkan, bukan buat sendiri. Saya sepakat dan kita sepakat bahwa berselawat kepada Nabi itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi selawat siapa yang kau baca? Harusnya jika kau cinta Nabi, selawatmu sesuai yang Nabi ajarkan. Bahkan rata-rata orang yang cinta selawat, itu selawat yang dibaca bukan selawat yang Nabi ajarkan. Selawat fulan, 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 fulan. Ada selawat Semarang, ada selawat Jawa Timuran, awas selamat. Alah, tidak demikian para jamaah. Sampai dalam selawat yang Nabi ajarkan. Apakah Nabi tidak pernah mengajarkan selawat? Nabi ajarkan. Ketika para sahabat bertanya, Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Wahai Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu? Kata Nabi, sholli alayya kama fi salat. Berselawat kepadamu sebagaimana ku ajar dalam salat. Berselawatlah kepadaku sebagaimana yang kuajarkan dalam salat. Dan itu para sahabat, dan Nabi yang menjelaskan kepada mereka. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain ciri khas ahlu sunnah wal jamaah, ada pada ahlul hadis yang mereka kecintaan kepada hadis